Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang 7 hal yang membuat rezeki kita menjadi seret. Yang pertama adalah karena kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur ini akan menyebabkan kita menjadi tamak, menjadi miskin, karena selalu kekurangan. Sudah mempunyai mobil satu, ingin mobil yang kedua. Sudah punya rumah yang satu, ingin rumah yang kedua. Dan seterusnya. Sebab kalau kita mengejar harta tidak akan pernah ada habisnya. Yang membuat habis adalah rasa syukur kita. Bagi Anda yang beragama Islam, pasti Anda sudah terbiasa mendengar la in sakartum la azidanakum. Bahasa pendeknya adalah apabila Anda bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kita semua. Rezeki kita juga menjadi seret karena kita masih menyimpan sifat kikir. Sifat kikir ini sesungguhnya akan membuat kita menjadi sulit dihampiri rezeki. Ingat, di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan, yaitu berupa sedekah kepada fakir miskin, anak yatim piatu yang memang tidak mampu, dan golongan-golongan lain yang memang memerlukan. Salah satunya orang-orang yang punya hutang, di mana hutangnya itu dipakai untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang dipakai untuk ke jalan Allah. Hal ketiga yang membuat rezeki kita seret adalah kita bekerja tidak dengan fair. Misalnya, mohon maaf, mengurangi timbangan, menjual barang-barang yang sudah kedaluarsa, menjual barang-barang sisa dikemas ulang untuk menjadi makanan yang lebih baru, ya itu adalah beberapa contoh saja. Kemudian dalam menjual suatu produk atau jasa bersifat memaksa, itu pasti akan berpengaruh terhadap rezeki kita. Kemudian yang keempat adalah kita takabur. Malah kalau kita jualan sudah sesuai prosedur, produknya bagus, kemasannya bagus, manfaatnya bagus, promosinya bagus, dijual di tempat-tempat yang memang udah dilihat sama orang, udahlah pasti itu bagus, nggak usah pakai doa-doaan misalnya. Nah, ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Kemudian yang membuat rezeki kita seret berikutnya adalah kita melupakan orang tua kita. Saya dulu benci terhadap orang tua saya, khususnya bapak saya dan juga mama saya almarhum. Kenapa? Kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu saya hanya tidur di lantai. Padahal mama saya itu kebun karetnya luas. Sekali panen rambutan itu 20 truk. Saya sering nganter ke Jambi, dan begitu selesai pulang sampai hanya minta kasur. Masya Allah, marahnya luar biasa. Kamu itu anak kuliahan, kamu harus prihatin dan mulai dari sekarang. Pulang dari semesteran, kalau libur disuruh nyangkul, Masya Allah, luar biasa. Sementara bapak saya saat itu masih suka borong-borong rumah. Waktu SMP itu kendaraannya, motornya adalah 3, sementara saya harus jalan kaki. Kalau ketinggalan sepeda adik saya, adik sepupu saya itu, saya harus jalan kaki karena saya nggak punya sepeda. Sehingga saya harus jalan kaki itu 24 kilo menurut saya kalau bolak-balik. Di tengah jalan kalau lapar tuh makan tebu, atau kalau ada duit Rp1 kadang-kadang saya selipkan di bubuk, kemudian saya makan timun yang miliknya Pak Petani itu. Tapi ternyata setelah saya sadari, dengan cara itulah Allah mendidik saya. Jadi saya sudah terbiasa hidup lapar, sudah terbiasa hidup keras, sudah terbiasa mandiri, mencari duit sendiri untuk beli buku sendiri. Nah, ketika sekarang saya ini mempunyai karyawan, punya rumah, punya kendaraan, ya adalah tabungan. Alhamdulillah saya merasa kaya luar biasa, sehingga saya merasakan hidup saya sangat nikmat. Nah, setelah saya sadar itu, seluruh kebencian saya terhadap orang tua saya hilang. Kenapa? Andai kan saya dulu diurus, dimanja, mungkin tidak menjadi seperti sekarang. Karena banyak teman-teman saya yang waktu SMP atau SMA bawa motor, bawa mobil, hidupnya sekarang ini mohon maaf, ya tidak bagus dari sisi ekonomi, dari sisi rezeki, dari sisi rumah tangga. Dan alhamdulillah saya bersyukur saya dijadikan manusia yang menjalani segala hal. Pernah menjadi kernet, pernah menjadi tukang batu, pernah kursus bahasa Inggris sebulan dibayar hanya Rp6.000.
kemudian macam-macam semua saya jalani. Jadi kalau Anda pengen hidupnya enak, rezekinya lancar, berikan yang terbaik untuk orang tua Anda. Jangan terlalu pelit terhadap orang tua Anda. Kelihatannya memang kita lebih mengutamakan, sering di hari kita pasti mengutamakan anak dan istri, tetapi kalau kita melupakan orang tua, kita juga akan dilupakan oleh rezeki. Menurunnya rezeki juga disebabkan kita melakukan usaha keras, tetapi tidak dibarengi dengan doa atau takwa atau iman. Jadi nggak boleh hanya iman saja, takwa saja, tanpa usaha, itu nggak boleh. Atau hanya usaha keras saja tidak dibarengi dengan doa. Jadi itu tidak boleh. Sebagusnya adalah usaha dan doa itu selalu bersamaan. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, setelah Anda berusaha, Anda berdoa, biarlah hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang menentukannya. Jadi kita sebagai hamba hanya sekedar berusaha, berdoa, ikhtiar, tawakal, hasilnya kita serahkan kepada Allah, sehingga apapun hasil itu, kalau kita sudah pasrah, kita sudah beriman, tidak akan membuat kita menyesal, karena kita bisa menerima dengan lapang dada. Yang ketujuh adalah karena aura rezeki kita itu lagi buruk. Nah, aura buruk itu kan ibaratnya magnet. Aura itu dalam bahasa medisnya bioenergi, atau dalam bahasa supranaturalnya aura. Dalam bahasa fisikanya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi kalau gelombang elektromagnetik kita rendah, ya kita tidak bisa menarik pelanggan untuk datang. Omongan kita, kemudian produk yang kita jual tidak akan pernah bisa menarik pasien, tidak pernah bisa menarik customer, tidak pernah bisa menarik pelanggan. Jadi kalau aura kita sudah jelek seperti itu, jelek itu karena apa? Ya karena sifat kita yang pelit, sifat kita yang medit, sifat kita yang kikir, sifat kita yang sering dengki, sifat kita yang sering iri, kita melupakan Allah, kita tidak bersedekah. Jadi jangan sampai, oh saya nggak bersedekah karena saya tidak punya. Jadi kuncinya adalah dibalik, bersedekahlah dahulu, maka rezeki itu akan menghampiri Anda. Jangan sampai Anda menunggu punya rezeki baru bersedekah, itu adalah sesuatu yang terbalik. Oleh karena itu, bagi Anda yang merasa 7 hal ini Anda lakukan, mulai sekarang kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, dan silahkan ikuti video saya yang lain, cara mendatangkan rezeki dengan baik. Mudah-mudahan pesan-pesan saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan yang baik kita jalankan, yang jelek kita buang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu.